Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini, Solihah? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Harapan ibu, hari ini kalian sudah mandi. Kemudian kalian juga sudah sholat subuh, sudah zikir pagi, sudah berdoa atau membaca Al-Quran, dan juga sudah sarapan pagi. Ya, Masya Allah. Jika kalian sudah melakukan ini semuanya, artinya kalian sudah siap belajar. Silakan dibaca doa belajarnya terlebih dahulu. Baik, Masya Allah anak-anakku yang solihah. Jika kalian sudah melakukan apa yang tadi Ibu harapkan, itu tandanya kalian sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mengapa kita harus bersyukur? Perlu anak-anakku ketahui, bersyukur adalah cara kita berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Di antara nikmat yang Allah berikan yaitu kita diberi badan yang sehat, kaki bisa berjalan, mata bisa melihat, kemudian bisa merasakan nikmatnya makan dan minum, dan masih banyak lagi. Bersyukur harus dilakukan dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Bentuk rasa syukur dapat kita lakukan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bersyukur kepada Allah merupakan pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Contoh lain dari sila pertama Pancasila yaitu kita bisa bersyukur dalam menjaga seluruh ciptaan Allah seperti memberi makan hewan peliharaan, menyiram tanaman dan merawatnya, dan masih banyak lagi. Apakah kalian bisa memberikan contoh lain dari sikap bersyukur dalam kehidupan kalian sehari-hari? Kita lanjutkan pelajaran kita ya Solihah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga yaitu berkembang biak. Seperti yang kalian ketahui, makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara mempunyai keturunan. Perlu kalian ketahui, makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah dari muka bumi. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak? Ayo kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua, hewan berkembang biak dengan dua cara. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya ayam, bebek, ikan, penyu, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada juga hewan yang berkembang biak secara melahirkan, contohnya ada kucing, kambing, sapi, kuda, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Untuk tumbuhan, tumbuhan berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama, tumbuhan berkembang biak secara alami, yaitu dengan bagian tubuhnya, seperti tumbuhan berkembang biak dengan menggunakan biji. Ada juga yang dengan menggunakan akar atau dengan tunas. Sedangkan yang kedua, tumbuhan berkembang biak secara buatan. Ketika tumbuhan berkembang biak secara buatan, maka perkembangbiakan ini dibantu oleh manusia, yaitu dengan cara stek atau cangkok. Ya, inilah macam-macam perkembangbiakan makhluk hidup. Ibu ulangi sekali lagi bahwa perkembangbiakan makhluk hidup bermacam-macam. Pada manusia, manusia berkembang biak secara melahirkan. Untuk hewan, hewan berkembang biak bisa dengan dua cara. Yang pertama yaitu berkembang biak dengan cara bertelur, dan yang kedua hewan berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, pada tumbuhan, tumbuhan juga berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama yaitu bisa dengan cara alami menggunakan biji, akar, atau tunas. Sedangkan yang kedua, tumbuhan berkembang biak secara buatan dengan bantuan manusia berupa stek atau cangkok. Ya, Masya Allah. Untuk kalian agar bisa lebih memahami pelajaran ini dengan baik, silahkan kalian diskusi bersama Umi atau bersama abi kalian untuk mencari tahu hewan apa saja yang bisa berkembang biak dengan telur dan hewan apa sajakah yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Jika kalian sudah mendapatkan jawabannya, silahkan kalian tulis tugas kalian pada buku paket halaman 17. Semoga Allah memudahkan kalian untuk memahami pelajaran ini dan selamat mengerjakan tugas.